Di sebuah stasiun yang sibuk, seorang tentara Jerman bernama Clement Forel berdiri di tengah kerumunan. Matanya tajam menatap kereta yang akan membawanya menuju perbatasan timur. Di antara deru kereta dan langkah kaki, ia bertemu dengan Catherine, istrinya, yang membawa kabar ia hamil anak mereka. Wajah Clement langsung cerah, kegembiraan memancar di matanya. Ia berjanji dengan penuh semangat. Ia menunduk, mengusap kepala putrinya, Lisa, yang berdiri di samping Catherine, sambil berjanji bahwa ia akan kembali dengan selamat. Namun takdir berpihak lain. Clement yang penuh harapan tiba-tiba ditangkap oleh tentara Soviet dan dituduh melakukan kejahatan perang. Tanpa perlawanan, proses hukum yang singkat mengakhiri segalanya. Dengan brutal, ia dijatuhi hukuman 25 tahun kerja paksa di Gulang Siberia. Tahun 1945 menjadi awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di dalam gerbong kereta yang sesak, dingin menyelimuti setiap inci tubuh Clement. Bau lembab dan udara beku menusuk tulang, membuat setiap napas terasa seperti cobaan. Di tengah perjalanan panjang yang penuh penderitaan, Clement terlelap, tetapi bukan tidur yang menenangkan. Ia terbangun dari mimpi buruk saat seorang tahanan mengguncang bahunya, mengingatkannya bahwa ia harus berbagi tempat dengan orang lain untuk menghangatkan diri. Dalam kegelapan dan keputusasaan, setiap tahanan di kereta itu hanya mengenakan pakaian seadanya, makanan sedikit, dan harapan yang semakin memudar. Beberapa dari mereka tidak akan selamat, sebuah kenyataan yang semakin terasa nyata di sepanjang perjalanan. Kereta berhenti, pos pemeriksaan Soviet di depan. Setiap tahanan diminta memikul 4 batang kayu. Namun dalam kegelisahan, Clement yang hampir kehilangan akal sehatnya tanpa sadar mengambil lebih dari 4. Keputusan yang tampak sepele, tetapi menjadi pemicu kekejaman para penjaga. Tanpa ampun, mereka menarik Clement dan mulai melayangkan pukulan yang ia terima tanpa melawan. Tubuhnya terhuyung di tengah salju yang beku. Dalam setiap langkah dan setiap pukulan yang diterimanya, Clement tak bisa berhenti membayangkan wajah istrinya yang penuh senyuman, putrinya yang kecil, dan janji yang ia buat untuk kembali. Namun, semakin lama, semakin jelas baginya, perjalanan ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini adalah perjalanan untuk menemukan kembali apa yang sebenarnya ia perjuangkan. Di sisi lain, jauh di rumah, seorang pengantar surat tiba dan menyerahkan surat kepada Lisa, putri Clement. Dengan semangat, Lisa segera berlari menuju ibunya, berharap surat itu berasal dari ayahnya. Namun harapan mereka pupus ketika mengetahui surat itu berasal dari Palang Merah. Pesannya singkat, memberitahukan bahwa meskipun Clement termasuk dalam daftar pencarian, tidak ada informasi lebih lanjut tentang keberadaannya atau statusnya di Rusia. Catherine memeluk Lisa yang terisak, sementara bayi laki-laki yang baru lahir dari rahimnya menjadi pengingat bahwa keluarga mereka tak lengkap lagi. Sementara itu, para tahanan diperintahkan turun dari kereta. Mereka berjalan beriringan dalam barisan panjang, menerobos angin dan juga salju, menuju Gulang yang terletak sekitar 2000 km jauhnya. Perjalanan itu memakan korban, banyak yang terjatuh dan tak pernah bangkit lagi, menyerah pada rasa lelah dan suhu dingin yang membekukan. Akhirnya Clement dan rombongannya sampai di barak dan diperintahkan untuk berbaris demi pemeriksaan. Di tengah suara hiruk-pikuk para penjaga, Clement mendengar bunyi samar kapal dari kejauhan. Sadar akan bunyi itu, ia berpikir, mungkinkah ada pelabuhan di dekat sini? Bagi Clement, suara itu bukan sekedar kebetulan. Itu mungkin sebuah simbol harapan kecil yang tersisa. Di barak yang dingin itu, para tahanan berbisik bahwa hanya mereka yang terkuatlah yang bisa bertahan. Kamp kerja paksa di Siberia ini, tempat para tawanan perang Jerman dikurung, berdiri dengan ancaman alam yang lebih mematikan daripada penjaga manusia. Tidak ada pagar tinggi atau penjagaan ketat, tetapi siapapun yang mencoba kabur di suhu minus 40 derajat tanpa perlengkapan akan berakhir membeku atau mati kelaparan dalam waktu singkat. Clement tidak menyerah begitu saja. Ia ingin untuk pulang, untuk kembali ke keluarganya. Suatu malam kesempatan itu datang. Ia menyelinap keluar mengikuti jalur ban berjalan dan berhasil naik ke gerbong batubara yang sepi. Saat gerbong perlahan bergerak, ia menatap langit malam bintang dan tersenyum, membayangkan dirinya kembali ke rumah. Namun mimpi itu sirna seketika.
Gerbong batu bara tiba-tiba berhenti, terhenti oleh tiang kayu yang tertancap kuat. Tak tahu apa yang terjadi di luar, Clement mengintip. Tetapi seseorang penjaga Soviet segera menangkapnya. Usahanya berakhir dengan dirinya dikembalikan ke camp. Sebagai hukuman, ia dikurung di penjara terbuka di luar, tanpa perlindungan dari hujan yang mengguyur tanpa ampun. Selama 3 hari dan 3 malam, ia berjuang melawan dingin yang menusuk dan basah kuyup. Dalam kondisi lemah, ia berhasil bertahan. Namun penderitaannya belum berakhir. Setelah dibebaskan, Clement segera dibawa kembali ke barak tambang, di mana para tahanan lain sudah menunggunya dengan wajah-wajah penuh kemarahan. Mereka membentuk 2 barisan, masing-masing memegang pentungan. 3 hari tanpa makanan telah mendorong mereka untuk menghukumnya. Pukulan demi pukulan menghantam tubuh Clement yang sudah lemah, hingga ia akhirnya pingsan. Ketika ia tersadar, dirinya terbaring di ruang perawatan, dirawat oleh seorang dokter yang sesama tawanan. Dokter itu yang juga seorang tahanan perang mengagumi keberanian Clement. Meskipun kondisi di camp tersebut hampir tidak menyisakan harapan, Clement tetap merasa harus mencoba lagi untuk kabur entah bagaimana. Jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa suatu hari ia akan bertemu kembali dengan keluarganya. Meski itu mungkin berarti melewati segala penderitaan sekali lagi. Dokter yang adalah sesama tawanan mengungkapkan kepada Clement sebuah rahasia. Mereka yang tetap tinggal di camp ini hampir pasti tak akan selamat. Paparan timbal dari pekerjaan mereka setiap hari akan mengarah pada kehancuran fatal. Menyadari bahwa kematian sudah di depan mata, dokter itu menyarankan Clement untuk melarikan diri demi keselamatan hidup yang lebih baik. Meski tubuhnya lemah akibat kanker yang baru didiagnosis, dokter itu membantu Clement keluar dari camp. Ia menyuruh Clement mengenakan sepatu bulu bot dan pakaian hangat yang ia ambil dari lemari. Dokter itu juga memberinya pistol sebagai perlindungan dan kotak makanan siang dengan alamat tertulis di atasnya. Sebagai harapan terakhir, ia juga meminta Clement untuk mengabarkan keluarganya jika ia berhasil selamat. Clement menginjakan kaki di jalur yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Angin Siberia menggigit kulitnya, tetapi rasa cemas dalam dirinya membuatnya lebih fokus pada langkah berikutnya. Setiap detik terasa begitu panjang, dan ia berusaha untuk menekan rasa takut yang mengancam. Dia ingat wajah dokter itu, pengorbanan yang telah ia berikan demi kesempatan untuk bertahan. Tanpa itu, tidak ada harapan. Di tengah badai salju yang menerpa tubuhnya, Clement merasa lebih hidup dari sebelumnya, meski tak tahu apa yang menanti di depannya. Pada hari ke-9 pelariannya, Clement tiba-tiba melihat sebuah kereta luncur tampak mengejarnya dari kejauhan. Panik, ia segera berlari menjauh, tetapi ranselnya jatuh. Saat lari semakin panik, ia tergelincir dan jatuh lagi, membeku di tanah sambil menunggu dampak dari pengejarannya. Namun tidak ada yang terjadi. Ketika ia menoleh, Clement terkejut menyadari bahwa tidak ada apapun di belakangnya. Ternyata semua itu hanya halusinasi yang muncul dari kepanikan dan kelelahan yang luar biasa. Ia merasa bingung, memandang kehamparan es dan salju yang tampak tak berujung di sekelilingnya. Di titik itu, ia mulai meragukan berapa lama lagi ia bisa bertahan hidup, sementara persediaan makanannya hampir habis. Dalam kondisi putus asa dan hampir kehilangan harapan, Clement berlutut di atas salju, berdoa dalam hati, memohon secercah bantuan ilahi di tengah kedinginan dan harapan yang menghimpit. Namun di tengah luasnya lingkaran yang tandus, tidak ada apapun selain hamparan salju sejauh mata memandang. Tanpa pilihan lain, Clement menyeret tubuhnya yang kelelahan. Berjalan tanpa arah selama berhari-hari, sampai akhirnya tubuhnya menyerah. Ia jatuh pingsan, terkulai dalam kelaparan dan kelelahan yang mematikan. Dalam kabut tipis antara sadar atau tidak, ia mendengar suara aneh yang terdengar samar namun nyata. Dengan sekuat tenaga, ia bangkit dan mengikuti suara itu, hingga akhirnya menemukan seekor anjing laut tak jauh dari tempatnya terjatuh. Dengan tangan yang gemetar, Clement mengeluarkan pistolnya, dan meskipun tenaganya hampir habis, ia berhasil mengenai sasaran. Segera ia menggunakan pisau kecil untuk membelah tubuh anjing laut itu, memasukkan kakinya yang beku ke dalam perut hangat hewan itu untuk sedikit meredakan radang dinginnya. Ia juga memanaskan lemak anjing laut dalam panci kecil dan mengoleskannya sebagai perban pada kakinya yang luka. Sebuah tindakan sederhana yang memberinya kehangatan. Setelah beristirahat sejenak, Clement kembali bangkit. Ia berjalan di atas landscape salju yang sunyi, membeku, dan terus dihantam badai.
Dalam kesunyian yang memekakan telinga, ia berbicara pada dirinya sendiri untuk menjaga kewarasannya tetap utuh. Tetapi beberapa langkah, ia memeriksa arah kompasnya, mengoreksi jalur yang ia tempuh untuk memastikan bahwa ia tetap berada di jalur menuju kebebasan. Hari-hari berlalu dalam perjalanan tanpa akhir itu, hingga akhirnya ia menemukan sebuah pohon kecil di tengah salju. Melihat pohon itu, Clement merasa seperti menemukan pegangan dalam kekacauan. Ia bergegas menghampiri dan memeluk pohon itu seolah-olah ia memeluk kehidupan baru. Setelah berbulan-bulan berjalan tanpa arah, ia menyadari bahwa pohon ini adalah tanda bahwa ia telah meninggalkan lingkaran yang dingin. Namun Clement telah jauh memasuki hutan belantara yang menawarkan sedikit perlindungan, namun juga menghadirkan tantangan baru. Tiba-tiba badai salju muncul, begitu kuat hingga hampir menerbangkannya dari tanah. Angin yang menghantam mematahkan pohon-pohon di sekitarnya. Dalam satu kejadian yang nyaris merenggut nyawanya, sebuah pohon besar tumbang tepat di belakangnya, menghipit Clement di bawah batangnya. Dua penambang emas yang sedang melintas melihat kondisinya yang terjebak dan segera menolongnya. Dalam perjalanan bersama mereka, Clement merasa sedikit lega. Ketika musim peremajaan tiba, mereka menyusuri sungai menggunakan rakit darurat yang mereka buat sendiri, berbagi kisah hidup di sepanjang perjalanan. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Arus sungai tiba-tiba bergolak dan rakit mereka mulai tak terkendali. Salah satu dari mereka jatuh ke air yang deras. Tanpa ragu Clement melompat untuk menyelamatkannya. Sebuah pergulatan yang mendebarkan. Dia berhasil menariknya kembali ke daratan. Namun salah satu rekan mereka yang merasa putus asa meninggalkan mereka dengan rakit. Sesampainya di tempat penampungan, ia mengira temannya telah mati dan mencuri semua barang berharganya, termasuk emasnya. Namun temannya yang kembali dengan wajah penuh amarah mendapati pengkhianat itu. Tanpa ragu ia mengakhiri nyawa orang tersebut untuk melindungi dirinya. Clement yang masih bertahan kemudian melanjutkan perjalanan. Namun musim dingin semakin memperburuk keadaan. Dalam kesulitan itu, Clement mencoba membantu. Tetapi rekannya salah paham dan mengira Clement berniat mencuri emasnya. Dengan cepat ia menghantam Clement dengan tas berat, menjatuhkannya ke lereng gunung, dan pukulan itu membuat Clement tak sadarkan diri. Ketika akhirnya sadar, Clement mendapati dirinya dikelilingi oleh sekawanan serigala yang mulai mendekat dengan tatapan lapar. Ia segera memanjat pohon kecil untuk berlindung, tetapi serigala-serigala itu tetap bertahan di bawah, menggigit celananya dengan rahang tajam. Pohon kecil itu pun tak mampu menahan beban dan akhirnya patah. Clement hampir saja menjadi santapan serigala ketika suara tembakan terdengar dari kejauhan. Beberapa serigala terjatuh dan ternyata para penggembala lokal datang tepat waktu, menyelamatkannya dari ancaman maut. Para penggembala membawa Clement ke desa dan merawatnya. Perlahan tubuh Clement pulih dan ia mulai merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Ia mengembangkan persahabatan dengan mereka, menikmati kebersamaan yang tulus. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Pemberitahuan dari penjara sampai ke desa, memaksanya untuk kembali melanjutkan pelariannya. Sebelum berangkat, para pengembala memberikan perbekalan dan menghadiahkan seekor anjing pemburu untuk menemaninya. Perjalanan pulang yang panjang menjadi sedikit lebih hangat dengan kehadiran anjing di sisinya. Maka Clement dan anjingnya pun memulai perjalanan baru bersama. Di hari lainnya, dalam pelarian panjang mereka, Clement dan anjing setia pemburunya tiba di sebuah pabrik kayu. Anjing yang kelaparan langsung mencari makanan di area pemotongan kayu. Namun sayangnya diusir oleh para pekerja. Ketika Clement memanggilnya, para pekerja langsung mengenalinya sebagai sosok yang dicari-cari selama ini. Pemilik pabrik kayu yang awalnya menyambutnya dengan ramah, memberikan makanan dan minuman kepada Clement. Kemudian ia mengatur agar Clement naik kereta menuju Jerman. Tampaknya memberikan kesempatan untuk akhirnya pulang. Senyum lega mulai menghiasi wajah Clement, membayangkan akhir dari pelariannya. Namun tanpa sepengetahuannya, pemilik pabrik tersebut telah melaporkan keberadaannya. Di stasiun, para tentara sudah menunggu di bawah komando sang sipir penjara. Saat kereta hampir tiba, Clement mulai menyadari situasi yang tidak biasa. Mengikuti nalurinya, ia berputar-putar, mencoba mencari cara menghindari tentara. Namun sang sipir berhasil menemukannya. Di saat yang tampaknya penuh keputusasaan, anjing pemburunya yang setia melompat menerkam sipir, memberikan Clement kesempatan untuk kabur. Sayangnya beberapa tentara langsung melepaskan tembakan yang mengenai sang anjing setia.
Clement hanya sempat melarikan diri dengan perasaan berat, meninggalkan sahabatnya di belakang. Sementara ia melompat ke atas kereta yang bergerak, sekali lagi berhasil meloloskan diri. Waktu berlalu hingga tiba di tahun 1952. Kini Clement yang tampak acak-acakan dan tak berdaya mendapati dirinya berdiri di depan sebuah toko makanan, menatap lapar ke arah sepiring makanan lezat di dalamnya. Namun sang pemilik segera mengusirnya. Dengan rasa putus asa, ia beralih mendekati seorang penjual roti. Di sana gadis-gadis yang ramah menyambutnya, tetapi tanpa uang di sakunya, Clement hanya bisa pergi dengan langkah lemas. Tiba-tiba seorang anak laki-laki mendekatinya dengan sepotong roti pipih di tangannya, mengulurkannya dengan penuh kebaikan. Terkejut, Clement hampir tak percaya pada sikap baik hati itu, lalu menerima roti hangat itu dengan rasa syukur. Namun di tengah keterkejutannya, ia menyadari seorang pria yang memperhatikannya dari jauh. Tanpa berkata apapun, pria itu hanya melihat Clement melangkah pergi ke gereja terdekat. Di sana Clement berdoa dengan tulus, memohon perlindungan dan kekuatan. Melihat ketulusan di wajah Clement, pria itu yang ternyata juga mantan tawanan perang memutuskan untuk tidak melaporkannya. Sebaliknya, ia mengulurkan tangan untuk membawanya ke tempat tinggalnya, menawarkan perlindungan kepada Clement di masa-masa yang penuh ketidakpastian itu. Setelah menyegarkan diri dan kembali ke penampilan aslinya, Clement Porrel merasa seperti manusia baru. Pria yang baik hati itu bahkan memberinya paspor dan dokumen perjalanan, sebuah hadiah luar biasa yang membuka peluang kebebasannya. Dengan dokumen di tangannya, Clement menuju perbatasan Soviet, berusaha menahan kegembiraan agar tidak mencolok. Ketika pemeriksaan selesai dan izin melintas diberikan, ia nyaris tak percaya. Langkahnya terasa ringan saat berjalan di jembatan menuju kebebasan. Namun di titik tengah jembatan, seberkas cahaya menyinari wajahnya. Melalui cahaya itu, ia mengenali sosok yang tak asing, sipir penjara yang telah mencarinya bertahun-tahun. Terkejut, Clement mundur, menyadari bahwa ia masih berada di sisi Soviet dan sipir itu masih memiliki wewenang untuk menangkapnya. Clement merasakan ketidakadilan yang mendalam, bertanya-tanya apakah pelariannya selama ini akan sia-sia. Namun yang mengejutkan, sipir itu tiba-tiba menyingkir, memberinya jalan. Ternyata keberanian dan kegigihan Clement telah membuat sang sipir memutuskan untuk membiarkannya pergi. Sebuah penghormatan terhadap perjuangan seorang prajurit. Dengan perasaan haru, Clement melangkah melewati pos pemeriksaan, meninggalkan semua rintangan di belakangnya. Akhirnya, ia kembali ke kampung halamannya. Di luar jendela, ia melihat keluarganya, istri dan putrinya tengah bersiap-siap untuk pergi ke gereja. Saat mereka beranjak, Clement mengikuti mereka dari jauh, masih tak percaya pada keajaiban yang baru saja terjadi. Putrinya tiba-tiba berbalik, seolah merasakan kehadiran seseorang. Ketika ia melihat sosok ayah yang telah lama menghilang, wajahnya berubah haru. Dan mereka segera berpelukan erat. Istrinya mendekat, membelai wajah Clement dengan lembut, menangis bahagia dalam pelukan keluarga yang kembali utuh. Di tengah isak tangis dan senyum, mereka menyadari bahwa inilah makna hidup yang sebenarnya. Kebersamaan yang telah lama dirindukan akhirnya kembali menjadi nyata. Jadi itu dia kisahnya. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih sudah menemani saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.